Belum tersedianya vaksin COVID-19 dan harga obat yang terbilang mahal dimanfaatkan sejumlah oknum dengan menjual obat ilegal. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sejak Maret sampai September 2020 secara berkala melakukan patroli siber untuk menelusuri penjual obat yang diklaim dapat menyembuhkan COVID-19 tersebut. Hasilnya, ditemukan sekitar 46.000 link dengan 2.000 link pelapak ilegal menjual obat antivirus. Selanjutnya, terhadap temuan tersebut, BPOM telah mengajukan rekomendasi takedown kepada Indonesia E-Commerce Association dan Kemenkominfo dan telah terrealisasi 73,9%. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih, membeli, dan mengkonsumsi produk obat dan makanan. Termasuk banyaknya informasi penggunaan obat herbal dengan klaim mencegah, mengobati, dan menyembuhkan COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Digunakan sebagai obat uji Belum untuk tersedianya COVID-19 vaksin COVID-19 yang seharusnya dan merupakan harga obat keras, yang terbilang upaya mahal dimanfaatkan sejumlah oknum penindakan dengan menjual obat penindakan ilegal. cybercrime. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sejak Maret sampai September 2020 secara berkala melakukan. Ya, pemirsa, Anda kembali di Landstalk dan upaya menemukan obat untuk menyembuhkan pasien corona serta vaksin yang bisa mencegah penularan masih berlangsung. Meski demikian, marak ditemukan pihak-pihak yang. Lalu seperti apa pemerintah bisa menjamin peredaran obat COVID-19 hanya yang berizin dan bukan yang ilegal? Dan untuk membahasnya kita sudah tergabung dengan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ada Dr. Agus Dwi Susanto, dan nanti akan bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Emmanuel Lagalina. Saya ke Pak Dr. Agus terlebih dahulu. Dr. Agus, ini ada temuan dari BPOM bahwa terdapat sejumlah pelapak yang kemudian menjual obat COVID-19. Ini seperti apa sebenarnya perkembangan yang Anda lihat di Indonesia untuk penemuan ataupun mungkin pencarian terkait dengan obat COVID-19, Dok? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita bicara obat COVID-19, pertama-tama mesti diklarifikasi dulu bahwa sampai hari ini belum ada obat yang spesifik untuk COVID-19, supaya masyarakat harus paham itu. Jadi dari dunia internasional, WHO pun mengatakan belum ada obat yang spesifik untuk COVID-19. Itu yang pertama yang mesti diperjelas. Yang kedua, bahwa obat-obat yang ada saat ini pada prinsipnya adalah obat-obat yang diuji kliniskan di luar negeri untuk membantu menangani COVID-19 berdasarkan perjalanan penyakit dari COVID-19 itu. Jadi dihambat supaya replikasi virusnya menurun, kemudian dihambat supaya perjalanan penyakitnya tidak memburuk, kemudian mengatasi berbagai komplikasi yang terjadi. Jadi itu yang saat ini dilakukan berbagai uji-uji klinis berbagai obat di seluruh dunia. Dan obat-obat itu memang sebagian sudah tersedia di Indonesia dan sebagian lagi belum ya. Jadi berbagai komponen obat di dalam penanganan COVID itu mulai dari multivitamin, kemudian antivirus ya. Antivirus ini sebenarnya bukan spesifik untuk COVID, tetapi beberapa uji klinis menunjukkan ada efektivitas yang cukup baik. Ya. Kemudian ada antikoagulan untuk pembekuan darah, kemudian antiinflamasi ya seperti steroid, dan beberapa obat-obat lainnya untuk mengatasi kegawatan. Sudah tersedia di Indonesia obat-obat apa saja, dokter? Dan sejauh ini untuk pengobatan pasien COVID-19 dengan treatment apa sih, dok, sejauh ini? Nah, kalau kita lihat di dalam penanganannya, COVID-19 itu sangat tergantung pada derajatnya ya. Apakah dia tanpa gejala, ringan, sedang, berat, atau derajat kritis. Di dalam berbagai panduan, termasuk panduan dari Perhimpunan Dokter Paru dan beberapa profesi lain, 5 organisasi profesi, bahwa kalau pasien tanpa gejala itu cukup diberikan dengan pemberian vitamin dan supporting ya, obat-obat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya. Berbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B
dan golongan vitamin dengan zinc itu cukup tersedia banyak di Indonesia dan itu bisa dikonsumsi untuk pasien tanpa gejala. Sedangkan untuk yang pasien derajat ringan itu diberikan vitamin dan disertai dengan pemberian antivirus bisa diberikan. Nah, antivirus yang tersedia sejak awal kasus COVID-19 di Indonesia itu adalah golongan seperti oseltamivir ya. Ini tersedia dan sudah digunakan oleh berbagai rumah sakit berdasarkan pedoman dari kementerian maupun dari profesi. Kemudian pada derajat sedang, berat, dan kritis dapat diberikan antivirus yang lebih advance seperti golongan favipiravir, lopinavir, ritonavir maupun remdesivir. Nah, favipiravir dan remdesivir itu dari awal belum tersedia di Indonesia. Hanya ada beberapa yang dipakai untuk uji klinis seperti Solidarity Trial di beberapa rumah sakit. Nah, mulai bulan lalu obat-obat seperti favipiravir dan remdesivir itu sudah tersedia dan sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Tentunya ini menjadi suatu hal yang positif buat kami di rumah sakit karena menambah obat antivirus yang bisa kita bantu berikan kepada pasien COVID-19. Iya, kita bahas kemudian, Oke, kita bahas lebih dalam lagi soal tadi favipiravir dan juga remdesivir ya, dokter ya. Kita sudah bergabung bersama kita, dokter, ada Pak Emanuel Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Saya ingin tanyakan dulu ke Pak Emanuel. Ini dari BPOM mendapati bahwa ada sejumlah pelapak begitu yang menemukan atau menjual obat COVID-19 ilegal. Nah, ini saya ingin tanyakan dulu pandangan dari Komisi 9 ini seperti apa sih, Pak Emanuel? Baik, terima kasih. Berita Satu sudah mengangkat tema ini. Dari awal pada saat COVID-19 ini merebak di dunia, di Wuhan sampai ke Indonesia, tadi sudah Dr. Agus sampaikan, pertanyaan banyak orang, pencarian banyak orang tentang penyakit COVID-19 ini bisa diobati dengan obat seperti apa itu kan menjadi pertanyaan. Ya. Dan sejak awal sampai hari ini kita belum bisa atau tidak bisa memastikan bahwa ada satu jenis obat tunggal yang itu cocok untuk semua jenis kondisi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Karena sebagaimana tadi disampaikan itu bahwa penyakit COVID-19 ini itu adalah pemicu dari penyakit yang dialami oleh sudah jutaan orang di seluruh dunia ini, dan biasanya itu yang akan terdampak itu adalah mereka yang memang punya bawaan penyakit penyerta yang memang serius. Ya. Sementara mereka yang dalam posisi tubuh yang relatif masih bagus, ya, kondisi tubuhnya masih sehat, masih punya imun yang bagus, mereka relatif itu tidak mengalami gejala yang sangat serius ketika terkena COVID-19. Jadi yang kita diskusikan terkait obat COVID ini sebenarnya dikhususkan bagi mereka yang memang karena penyakit penyertanya cukup serius itu akan terdampak cukup fatal atau sangat fatal apabila terkena COVID-19. Nah, terkait penanganan ini tentunya kan ada berbagai klasifikasi kita dalam memaknai atau memahami apa yang dimaksud dengan namanya obat COVID-19. Ya. Bagi orang-orang yang berkategori ringan atau tidak bergejala, tentu yang namanya obat COVID ini adalah jenis obat yang memang itu meningkatkan imunitas tubuh sehingga dia tetap tidak bergejala ataupun bergejala ringan sampai katakanlah sedang. Jadi itu imunnya yang kemudian lebih diperkuat sehingga yang bersangkutan itu dia dengan kemampuan sendirinya itu dia mampu untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Dan karena kemampuan dirinya yang cukup untuk melawan si virus COVID ini, sampai pada kategori katakan ringan dan sedang itu, orang masih mungkin untuk melawan tanpa ada obat-obat lain. Ya. Nah, kalau dia sudah kategori berat atau bahkan kritis, seperti tadi dokter sampaikan, tentu kita butuh jenis obat yang tadi disampaikan ada remdesivir dan sebagainya. Nah, dalam berbagai kategori obat semacam ini, ya, tentu di setiap jenis di setiap kondisi pasien tertentu itu penanganan terkait dengan obat yang diberikan itu pasti berbeda-beda, Mbak. Dan itulah kita betul-betul memberikan
harapan besar bagi teman-teman tenaga kesehatan, tenaga medis, khususnya teman-teman dokter paru yang di bawah pimpinan Dr. Agus ini, untuk betul-betul secara cepat, setelah hasil swab-nya itu dengan positif, itu menentukan status dari pasien tersebut. Ya. Status pasien tersebut itu kategori tidak bergejala, sedang dan ringan itu yang relatif masih bisa tertangani misalnya dengan baik. Yang paling bahaya itu kalau dia masuk kategori, dia dalam kondisi berat atau bahkan kritis. Nah ini yang dalam waktu yang pendek ini, ketika orang kemudian dia diketahui positif, harus segera ditentukan statusnya dia. Ya. Nah inilah critical time, waktu-waktu kritis ketika sudah bisa ditentukan status dari si pasien tersebut, itu membantu menyelamatkan baik si pasien maupun orang-orang terdekat yang memang berinteraksi secara erat dengan orang tersebut. Ya, Pak Immanuel, nah, tapi sejauh ini yang penting untuk coba. Ya, oke. Tapi sejauh ini upaya dari Komisi 9 sendiri atau dari DPR sendiri untuk mendorong adanya obat COVID-19 ini seperti apa koordinasi dengan pemerintah? Nah, kami dalam beberapa rapat dengan Kemenkes dan Badan POM itu kami mendorong, karena kami tahu yang paling banyak ini adalah kelompok kategori yang tidak bergejala, kategori ringan dan sedang, itu tentu pengobatan yang diberikan pada pasien kategori ini yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana meningkatkan imunitas. Belajar dari pengalaman di Wuhan misalnya pada saat awal-awal itu terjadi, orang itu memang banyak diperkuat itu imunitas tubuhnya. Pikirannya dibuat baik, dikasihlah kemudian banyak obat-obat tradisional ya kalau kita sebut, dan obat modern asli Indonesia. Jadi semenjak awal itu Komisi 9 sudah mendorong Badan POM dan Kemenkes itu untuk memperkuat juga melalui berbagai macam herbal kita, obat modern asli Indonesia yang banyak tersebar di negeri ini. Nah, terkait dengan yang tadi kategori penyakit COVID-19 yang kategori berat dan kritis itu, tentu yang sekarang ini kita sudah mulai lakukan dengan mulai mengambil obat-obat jadi ya, yang itu diproduksi oleh luar negeri ya, Remdesivir dan sebagainya ini, oseltamivir dan sebagainya ini, Avigan misalnya. Nah, ini tentu harus juga segera kita siapkan untuk juga bisa menyelamatkan banyak pasien-pasien COVID-19 yang memang kategorinya yang seperti tadi saya sampaikan. Kategorinya itu dia berat dan kritis. Dan untuk itu memang harus kita akui bahwa karena semua orang hari ini itu mengejar obat apa yang dipakai atau obat apa yang bisa jadi pencegahan itu, kan kita sendiri menyaksikan ya Mbak ya. Awal-awal mulai itu ketika dibilang bahwa kloroquine itu menyembuhkan, semua orang stok kloroquine. Padahal kloroquine kan bukan dipakai untuk orang yang memang belum terkena gitu. Itu pun kondisi khusus yang sudah kemudian diidentifikasi, didiagnosis oleh para dokter memang butuh untuk misalnya kloroquine. Sekarang orang stok lagi misalnya katakanlah obat jenis tertentu lagi yang misalnya oseltamivir misalnya. Nah ini kan untuk mereka yang tidak perlu diberikan sekarang. Kan orang harus terkena dulu masuk kategori sabar, kemudian bisa diberikan obatnya. Nah karena masyarakat kita banyak yang belum teredukasi baik, akhirnya ya sekarang ini kan orang stok obat yang macam-macam itu, padahal ya stok kan juga kalau statusnya dia bukan untuk kategori obat tersebut, ngapain? Gitu. Nah ini yang perlu kita selalu memberikan edukasi bagi masyarakat kita untuk mereka paham soal-soal semacam itu. Baik Pak Immanuel, kita juga akan bahas nanti di segmen berikutnya terkait dengan edukasi itu ya, untuk masyarakat seperti apa masyarakat harusnya diedukasi terkait dengan obat COVID-19, dan juga nanti di segmen berikutnya kita juga akan bahas tadi terkait dengan sejumlah obat begitu atau yang sudah dipraktekkan di Indonesia seperti Favipiravir dan juga Remdesivir. Kita akan tanyakan juga ke Dr. Agus. Pak Immanuel dan juga Dr. Agus, kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.